Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 4 SD maupun MI yang sedang belajar dari rumah. Bertemu dengan saya, Pak Arif, akan membantu kalian dalam mempelajari tentang buku tematik. Ya, ini adalah tema yang kedua tentang selalu berhemat energi. Pada halaman 1, di situ adalah subtema 1 ya, tentang sumber energi. Nah, di situ digambarkan ya, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada di alam ini? Dan ayo kita pelajari. Anak-anak, apa itu sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang bisa menghasilkan energi. Nah, energi apa saja? Bisa energi panas, energi listrik, energi gerak, energi cahaya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya di alam ini banyak sekali sumber energi. Contoh, matahari. Matahari itu dapat kita rasakan adalah panasnya. Berarti matahari adalah sumber energi panas. Matahari juga memberikan cahaya bagi bumi. Berarti matahari juga merupakan sumber energi cahaya. Kemudian kita bisa mendengarkan musik. Ya, mendengarkan musik lewat speaker yang ada di dalam HP, yang ada di dalam televisi, yang ada di dalam laptop, dan sebagainya. Berarti speaker itu adalah sumber energi bunyi. Kemudian kita juga bisa menyalakan laptop, menyalakan HP dengan menggunakan baterai. Berarti baterai itu adalah sumber energi listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik seperti HP, komputer, dan sebagainya tadi. Kemudian lampu di rumah bisa menyala, itu juga karena adanya energi listrik. Jadi PLTA atau pembangkit tenaga air itu adalah sumber energi. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasannya ya. Nah, di situ pertama kalian akan diawali dengan gambar ya. Di situ ada gambar, ada seorang ibu ya sedang menjemur pakaian, kemudian ada suaminya ya, bapak di situ itu sedang berolahraga. Kemudian di samping dari ibu yang sedang menjemur pakaian itu, di situ ada bayi ya, adik kecil di situ ya. Adik bayinya kok kenapa ditaruh di situ? Nah, kemudian di situ ada gambar matahari. Kemudian ada gambar pohon, ada panah keluar, tulisannya O2. Kemudian di bapak yang sedang senam atau berolahraga itu ada tanda panah keluar dari mulutnya, ada tulisannya CO2. Nah, apa sih maksudnya gambar itu? Nah, ini adalah gambar tentang energi. Nah, di situ energi yang dimaksud sumbernya adalah matahari. Nah, matahari itu menghasilkan energi panas dan cahaya. Sekali lagi ya, matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Apa buktinya matahari menghasilkan energi panas? Kalau kita berjemur di siang hari itu terasa panas. Yang kedua, apa sih buktinya kalau matahari itu menghasilkan energi cahaya? Coba kalau malam hari itu kan tidak ada matahari. Suasana kan gelap. Nah, karena ada matahari maka suasana menjadi terang. Karena ada cahaya matahari. Jadi matahari itu adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Nah, kemudian apa manfaatnya energi matahari? Di gambar itu ya ada pohon. Berarti pohon itu sedang memanfaatkan energi matahari. Untuk apa pohon memanfaatkan energi matahari? Nah, pohon itu adalah makhluk hidup, sama dengan kita, ya. Pohon itu makhluk hidup. Nah, kita makhluk hidup. Nah, supaya kita kuat, supaya kita bisa beraktivitas, berjalan sebagainya, kita butuh makanan. Nah, kalau kita bisa memperoleh energi dengan cara makan. Kalau kita makan, kalian sarapan, makan siang, makan sore, makan snack, kue, nasi, dan sebagainya, itu sebenarnya untuk memberikan energi pada tubuh kalian supaya kalian bisa belajar, bisa beraktivitas yang lain, misalkan sepak bola dan sebagainya ya. Nah, kalau tumbuhan itu siapa yang memberi makan? Nah, tumbuhan itu maka karena tidak yang memberi makan dan tidak bisa makan, maka dia membuat makanan sendiri dalam tubuhnya melalui proses yang namanya fotosintesis. Ingat ya, kelas 3 ya. Fotosintesis itu mengubah energi matahari ya. Itu diambil, maksudnya bukan mengubah ya. Itu adalah memanfaatkan energi matahari untuk mengubah air dan zat hara yang diambil dari tanah. Jadi tumbuhan itu akarnya mengambil zat hara dari dalam tanah dan air, kemudian dibawa ke daun. Sampai di daun, daun itu berwarna hijau. Karena apa? Mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Jadi zat hara atau pupuk tadi yang ada dalam tanah itu diambil oleh tumbuhan dengan akarnya dan air, dicampur air, kemudian naik ke atas sampai ke daun. Nah, di daun itu kemudian diolah. Nah, kenapa tumbuhan bisa mengolah? Itu hanya tumbuhan yang berwarna hijau ya, yang daunnya hijau ya. Yang berwarna daun hijau itu mengandung klorofil. Nah, klorofil itu menyerap energi matahari digunakan untuk proses fotosintesis yang nanti menghasilkan makanan untuk tumbuhan dan menghasilkan O2.
O2 itu adalah gas oksigen. Jadi tumbuhan itu menghasilkan gas oksigen bagi kita. Ya, dengan cara fotosintesis tadi memanfaatkan sinar matahari, dia menghasilkan gas oksigen. Nah, gas oksigen yang keluar dari tumbuhan itu mengandung energi juga, pindah ke dalam tubuh kita. Pada saat kita bernapas, kita menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, itu disimbolkan dengan bapak yang sedang senam itu. Jadi, dari sinar matahari oleh tumbuhan diubah menjadi gas oksigen dan makanan. Makanannya dia manfaatkan sendiri dan oksigennya dia keluarkan. Nah, dari oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu diambil oleh bapak yang sedang senam itu, diambil oleh ibu yang sedang menjemur pakaian, diambil oleh adik bayi yang sedang berjemur. Nah, kemudian pada saat kita bernapas menghirup, itu ada oksigen yang masuk, kemudian kalau kita menghembuskan napas, itu keluar karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu oleh tumbuhan diambil lagi untuk fotosintesis lagi dan nanti dikeluarkan lagi jadi oksigen lagi. Jadi gantian bertukar semacam itu. Ya, nah energinya berubah kan dari sinar matahari oleh tumbuhan diubah jadi makanan. Makanannya disimpan sendiri. Ada yang disimpan ya, ada yang digunakan untuk tumbuhan sendiri. Kemudian mengeluarkan oksigen. Oksigennya dimanfaatkan oleh bapak, oleh manusia tadi ya, oleh ibu itu, oleh anaknya. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida atau CO2 itu dimanfaatkan tumbuhan lagi. Jadi kita dengan tumbuhan itu sebenarnya saling memerlukan. Jadi makanya kalau kalian senang menanam pohon, melakukan penghijauan, itu sebenarnya kalian itu sedang memberikan oksigen kepada dirinya sendiri. Jadi pohonnya hijau, subur, kita juga bisa hidup sehat. Jadi jangan sembarangan nebang pohon ya. Kalau punya tanaman di rumah dirawat, disiram, karena pohon itu memberikan manfaat yang besar bagi kita. Kemudian ibu itu kan sedang menjemur pakaian. Nah, pakaian itu kan mengandung air ketika dicuci. Nah, air itu kan pakaiannya jadi basah kan setelah dicuci. Karena apa? Karena ada airnya. Nah, air itu harus dikeringkan, dibuang. Bagaimana air itu bisa terbuang? Air itu harus diubah menjadi uap supaya bisa keluar dari pakaian. Nah, air itu akan menjadi uap jika terkena panas. Makanya dijemur di luar yang terkena panas matahari. Sehingga kalau dijemur di panas matahari, maka air yang ada dalam pakaian akan berubah menjadi uap, kemudian akan menguap dan lepas dari pakaian sehingga pakaiannya jadi kering. Jadi manfaat energi matahari bagi tumbuhan untuk fotosintesis dan bagi manusia adalah untuk mengeringkan pakaian yang dicuci. Nah, ada ya, bapaknya tadi mengambil oksigen dari tumbuhan, ibunya memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Sekarang apa manfaatnya untuk adik bayi? Nah, adik bayi itu biasanya oleh bapak ibu, ya, atau waktu kalian masih kecil itu biasanya adalah ketika kecil kalian setelah dimandikan itu dibawa berjemur di luar terkena sinar matahari. Nah, pada pagi hari itu ternyata sinar matahari itu bisa membantu tubuh kalian untuk membentuk vitamin D. Vitamin D, ya, D. Nah, vitamin D gunanya apa? Untuk membuat tulang menjadi kuat, tidak keropos. Makanya adik bayi di situ dijemur. Bukan karena adik bayinya basah, adik bayinya ngompol dijemur biar ompolnya kering, bukan ya. Kalau ompol ya dicuci ya. Jadi adik bayinya di situ supaya terkena sinar matahari kulitnya kemudian bisa memproduksi vitamin D yang baik untuk pertumbuhan tulangnya. Karena adik bayi itu butuh pertumbuhan ya, tulangnya supaya kuat. Nah, bapak itu juga senang kena sinar matahari. Kenapa? Supaya tubuhnya juga bisa menyerap sinar matahari digunakan untuk membentuk vitamin D sehingga tubuhnya menjadi kuat. Nah, anak-anak sekalian, jadi di situ manfaatnya sinar matahari, 1 untuk mengeringkan baju, 2 untuk fotosintesis bagi tumbuhan, 3 untuk membentuk vitamin D bagi manusia. Saya lanjutkan ya. Apa yang diceritakan di gambar tersebut? Yang diceritakan adalah matahari memberikan energi cahaya dan panas. Energi cahaya digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, energi panasnya digunakan oleh ibu untuk mengeringkan baju atau mengeringkan cucian, dan untuk membentuk vitamin D pada tubuh manusia. Kemudian ada juga pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dari manusia ke tumbuhan. Nah, berdasarkan gambar
dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Ya, jelas ya tadi ya. Untuk mengeringkan pakaian. 2. Untuk membentuk vitamin D pada tubuh bayi dan pada tubuh manusia dewasa. Jadi ya. Berikutnya, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Banyak. Ya, banyak cuma sehari-hari. Ya. Kalau kita yang ketemu tiap hari ya mungkin untuk mengeringkan pakaian. Berikutnya bisa juga misalkan petani pembuat garam. Itu air laut dialirkan ke tambaknya, kemudian dibiarkan menguap air lautnya, sinar matahari menguap, air lautnya habis, tinggal garamnya saja. Jadi bisa digunakan untuk membuat garam oleh petani dan sebagainya ya. Jadi buatlah tulisan dan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Ya, disusun ya jawabannya ya, sinar matahari tadi. Pak Arif sudah menjelaskan dari awal dari akhir tadi. Kalau misalkan masih kesulitan atau terlalu cepat, ya mohon maaf, diulang lagi ya, diputar pelan-pelan. Nah, bisa kalian susun di situ adalah bagaimana kalian menyusun jawaban itu dengan berdasarkan apa yang saya ceritakan tadi. Jadi itu anak-anak ya, adalah bagaimana manfaat energi matahari bagi manusia. Nah, untuk video kali ini cukup itu saja dulu ya. Untuk video berikutnya nanti akan Pak Arif lanjutkan ke halaman-halaman berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, bisa membantu kalian dalam belajar di rumah ya, terutama kalian yang mungkin orang tuanya sibuk ya, harus bekerja, juga harus mendampingi kalian sehingga mungkin tidak bisa maksimal. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya like atau subscribe di channel ini supaya bisa terus membantu untuk sesama di masa PDR ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.